Lah ini ya konsinal Imam Ja'farus Shadiq merupakan orang yang alim alama wa shala ila darajatil ijtihad al mutlaq. Beliau juga sampai kepada derajat mujtahid mutlak layaknya Imam Syafi'i, bahkan ya lebih alim daripada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik ngaji kepada Ja'farus Shadiq. Tapi kenapa mazhabnya tidak kita ikuti? Nah, min qada'illah, termasuk takdir Allah SWT, murid-muridnya ini enggak ada yang meriwayatkan mazhabnya Sayyidina Imam Ja'farus Shadiq kepada generasi setelahnya, sehingga inqarat, hilang di telan masa. Baik, yang ada hanya nukilan-nukilan pendapatnya Imam Ja'farus Shadiq di beberapa kitab, tidak utuh seperti mazhab Syafi'i. Ingat, kalau kita berbicara mazhab bukan hanya omongan Imam Syafi'i saja, tapi kita berbicara organisasi, namanya organisasi mazhab Syafi'i. Karena mazhab itu ya kawan, ada ashab, murid-murid daripada imam yang dimaksud, yang kemudian murid-murid tersebut yang mewariskan, yang menyampaikan mazhab gurunya kepada generasi setelahnya. Kemudian ada juga pensyarah daripada kitab-kitab yang dikarang oleh ashab. Samarin ashab, bedoreng saya detung boleh, ret mau reta boleh, yang kemudian mensyarahi kitab-kitab ashab itu. Dan setelah itu ada muharrir ini seperti Al-Imam Nawawi ya, dalam mazhab Syafi'i, muharriru mazhab Syafi'i itu ada sema tepak, muharrir sema tepak, ngacum ya, yang menertibkan mazhabnya seorang imam. Seperti Al-Imam Nawawi lewat kitabnya Al-Minhaj, beliau ngacum mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita berbicara mazhab bukan hanya berbicara Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, la. Tapi kita sedang berbicara organisasi besar yang di dalamnya banyak para ulama. Nah, selain mazhab yang empat, gak ada itu. Sampaikan kepada kita pendapat yang muttasil, seperti halnya pendapat yang muttasil daripada pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Yang muttasil kepada Imam Ja'farus Shadiq gak ada. Sehingga karena gak ada yang muttasil ini, makanya kemudian tidak bisa dijadikan mazhab yang bisa diikuti kita. Karena suatu contoh begini ya, mereka orang-orang Syiah mengatakan bahwa nikah mut'ah menurut Al-Imam Ja'farus Shadiq itu halal. Jadi mereka mengatakan bahwa Al-Imam Ja'farus Shadiq yujizul mut'ata, memperbolehkan nikah mut'ah. Sedangkan menurut kita, beliau Al-Imam Ja'farus Shadiq mengatakan bahwa al-mut'ah itu zina. Ada dua riwayat ini. Yang riwayat pertama mengatakan bahwa Imam Ja'farus Shadiq katanya yujizul mut'ah, yang satunya yuharrim al-mut'ah. Sekarang mana yang benar ini? Gimana mau mempertanggungjawabkan dua perbedaan riwayat ini? Kalau di kita kan gampang. Kalau di kita tinggal lihat apa sih yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i di kitab Al-Um. Apakah memang benar beliau itu mengharamkan atau menghalalkan nikah mut'ah? Ayo kita uji, kita cari di kitab Al-Um. Ternyata misalnya yang tertulis di kitab Al-Um yang A, berarti yang A yang menang. Gampang. Dan dari kitab Al-Um kita uji lewat qaulul ashab, pendapat daripada ashab. Ashab pengucap beremah. Ya, ada orang misalnya mengatakan bahwa Al-Imam Syafi'i katakanlah mensunnahkan membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Ada yang bilang, oh enggak disunnahkan. Tayyib, menurut Al-Imam Syafi'i tidak disunahkan. Ini beda riwayat ini. Untuk menguji mana yang benar, ya sudah, enggak usah sulit-sulit. Cari di kitabnya Al-Imam Syafi'i. Beliau punya kitab Al-Um. Kalau misalnya tidak disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, kita cari dalam kitab-kitabnya Ashabus Syafi'i. Beres. Nah, sehingga sekarang ya ikhwan ya, misalnya nikah mut'ah ini, mana yang benar?
Tidak ketemu. Al-Imam Ja'far Shadiq itu menghalalkan apa mengharamkan? Tidak ketemu. Karena memang beliau Imam Ja'far Shadiq nggak punya karya. Ini min hikmatillah tentu ya. Beliau bukan nggak punya karya, tetapi karyanya indaras, hilang di telan masa. Ya itu disebabkan karena penjajahan kholaku, atau karena hilang di telan masa karena sebab yang lain. Wallahu alam. Walhasil ini min hikmatillah. Kita sangat menyayangkan ya kawan. Para a'immah itu kemudian mazhabnya indaras, hilang di telan masa. Kita ini bukan bangga, kita sangat menyayangkan. Namun ya begitulah hikmah Allah mentakdirkan, sehingga mazhab-mazhab selain yang 4 ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Inilah yang menyebabkan kita tidak menerima mazhab kecuali yang 4 ini saja. Bukan karena kita terlalu mengagungkan Nu'man, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Bukan karena kita terlalu mengagungkan 4 orang ini, enggak. Tapi karena keilmiahan, logika mengantarkan kita ke sana. Paham ya? Nah, ini sudah saya terangkan kepada anak-anak Ahmad Ali ketika baru pertama masuk ke sekolah tinggi. Biasanya saya terangkan ini, kenapa kita itu hanya mengikuti mazhab yang 4. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bukan karena kita terlalu mengagungkan a'immatu al-madzahibil arba'ah, tapi karena selain al-madzahibul arba'ah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan apa yang saya sampaikan ini ya kawan, laisa minni, bukan dari saya. Tapi ini sudah dijelaskan oleh para ulama di kitab-kitab. Terakhir Kiai Hasyim Asy'ari itu dalam kitabnya Risalatun fi Ta'aqqudil Akhdhi bi Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah. Insyaallah itu dulu ini kitab kita baca di pondok ini. Kalau nggak salah saya baca bersama anak laki. Mungkin satu-satunya pesantren yang membaca kitab itu ya kawan, membaca kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari, Risalatun fi Ta'aqqudil Akhdhi bi Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah. Beliau Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU ini, menjelaskan kenapa kita hanya menerima mazhab yang 4 ini dan tidak menerima mazhab yang lain, seperti yang barusan saya jelaskan itu.